Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Siang Bu. Yang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Sehat Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah. Ketua kelasnya hari ini hadir semua nggak? Apa ada yang nggak masuk teman-temannya? Maaf Ibu, Ismail bin Mail itu tidak masuk Bu. Katanya dia sedang sakit tipes. Oh, ada suratnya nggak? Ada Bu, tadi dia ngirim scan PDF-nya ke saya. Itu surat dari dokter. Nanti itu kirim ke WA Ibu ya, Haris. Baik Bu. Terus ada lagi yang nggak masuk? Malita juga Bu, katanya dia mau izin sedang ada di luar kota. Oh ya, nanti minta tolong Malitanya langsung WA Ibu aja ya. Baik Bu. Nah, baiklah kalau begitu, langsung saja kita untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, bisa lihat di PPT. Anak-anak tahu itu gambar apa? Ada yang tahu nggak? Mall Bu. Gambar mall Bu. Ya, lalu ada yang tahu kenapa dengan mall ini dan kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Belum tahu Bu. Nah, kalau ini ada yang tahu kalau gambar apa? Ada yang tahu gambar apa? Reruntuhan Bu. Runtuhan. Ada lagi yang tahu gambar apa? Tidak tahu Bu. Lalu tahu nggak kenapa bangunan ini bisa jadi seperti ini? Baiklah, karena nggak ada yang tahu, foto-foto yang telah kalian amati tadi memiliki kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yakni manusia dan sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai manusia dan sejarah dengan tema guna dari belajar sejarah itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, baiklah, dari guna belajar sejarah itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, guna intrinsik dari belajar sejarah itu, menurut Kunto Wijoyo, ada 4 anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Dan yang keempat, sejarah sebagai profesi. Sejarah sebagai ilmu itu, sejarah merupakan suatu ilmu yang terbuka, sehingga siapapun sebenarnya bisa belajar sejarah, walaupun menulis sejarah. Nah, jadi semua orang dalam profesi manapun bisa menjadi seorang sejarawan. Namun, asalkan hasil dari penelitian tersebut atau hasil dari tulisan tersebut mampu dipertanggungjawabkan secara historis. Oleh karena itu, ketika seorang ingin meneliti sejarah, walaupun ia bukan sejarawan, haruslah menggunakan metode dan pendekatan sejarah atau historis. Lalu selanjutnya adalah sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Nah, ada setidaknya 2 sikap terhadap sejarah setelah seseorang mengetahui masa lampaunya. Yang pertama, seorang tersebut akan melestarikan sejarahnya ataupun menolak. Mengapa melestarikan? Mereka akan melestarikan jika masa lampaunya itu penuh makna ataupun masa lampau yang gilang gemilang istilahnya. Nah, seorang akan menolak sejarahnya tersebut jika sejarahnya itu tidak terlalu memiliki makna ataupun sejarahnya itu bisa dikatakan suram ataupun kurang indah jika untuk dikenal. Lalu yang ketiga adalah sejarah sebagai pernyataan pendapat. Nah, banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya itu untuk menyatakan pendapat. Contohnya dalam penulisan misalnya sejarah Indonesia itu sendiri deh misalnya. Kita lihat bahwa dalam katakanlah dalam suatu sejarah Orde Baru banyak pendapat yang mengatakan peristiwa ini penyebabnya adalah A ataupun peristiwa ini penyebabnya adalah B. Nah, oleh karena itu sejarah itu setiap sejarawan memiliki silang pendapat atas suatu peristiwa tersendiri. Lalu yang keempat itu adalah sejarah sebagai profesi. Dianjurkan bagi seorang yang ingin menggeluti bidang sejarah itu untuk menghubungi masyarakat sejarawan Indonesia setempat. Nah, yang lalu menurut Kunto Wijoyo ada juga sejarah ekstrinsik.
Nah, sejarah ekstrinsik ini ada banyak, yaitu ada 11. Yang pertama, gunanya adalah untuk moral, untuk penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan, dan ilmu bantu. Lalu juga untuk latar belakang, rujukan, dan bukti. Nah, secara singkat saja, guna sejarah sebagai pendidikan moral itu tentu saja ada. Yang pertama, dengan belajar sejarah, kita bisa mengetahui intisari dari suatu peristiwa. Contohnya dalam suatu peristiwa pergerakan, perjuangan, kita bisa mempelajari moral bagaimana iktikat baik dari seorang tokoh sejarah tersebut terhadap masyarakat sekitarnya, dan mengapa bagaimana ia bisa menjadi seorang tokoh tauladan yang diteladani oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah sejarah dan sebagai penalaran. Karena seperti yang telah Ibu katakan tadi, kan sejarah itu adalah sebagai suatu untuk pernyataan pendapat. Nah, oleh karena itu, cara berpikir sejarah itu bukanlah yang hanya monokausal ataupun hanya satu sebab akibat. Nah, oleh karena itu, sejarah sebagai penalaran ini, sejarah itu bisa dilihat dari berbagai sisi dan bisa dinalar atau dipikirkan dari berbagai sebab akibat. Jadi, bisa dibilang sejarah sebagai penalaran itu, kita bisa menalar bahwa suatu peristiwa itu bukan hanya terjadi karena suatu sebab akibat saja, tapi bisa jadi dari suatu dua sebab yang menghasilkan suatu akibat. Lalu yang ketiga itu adalah sejarah sebagai pendidikan politik. Nah, sudah bukan, maaf rumah Ibu sedikit agak berisik ya. Nah, lalu sejarah sebagai pendidikan politik ini karena memang sudah tidak asing lagi telinga kita bahwa sejarah itu erat kaitannya dengan politik, dunia politik maupun pendidikan politik. Nah, karena di setiap pemerintahan selalu melakukan pendidikan kewarganegaraan untuk warga negaranya. Nah, tentu saja pendidikan kewarganegaraan ini pasti akan masuk unsur-unsur politik dan bagaimana masyarakat itu memiliki sikap politik dalam suatu pemerintahan negara. Lalu sejarah sebagai pendidikan perubahan. Karena dalam belajar sejarah itu pasti akan syarat dengan namanya suatu perubahan. Contohnya saja yang paling gampang itu perubahan dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, yaitu era kita sekarang. Nah, itu sudah jelas merupakan suatu perubahan yang nyata yang bisa kita rasakan. Nah, dengan dari sejarah ini kita bisa belajar mengenai perubahan yang terjadi di kehidupan kita dan bagaimana kita menyikapinya. Lalu sejarah sebagai pendidikan masa depan. Seperti yang tadi dijelaskan tadi, sejarah itu syarat akan perubahan. Nah, dari perubahan itu kita bisa mempelajari bagaimana untuk menyikapi suatu perubahan yang terjadi di masa lalu, masa kini, untuk bersikap di masa depan. Sehingga dengan belajar sejarah untuk pendidikan masa depan ini, kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Lalu selanjutnya adalah sejarah sebagai latar belakang. Nah, ini tentu saja jelas, sejarah sebagai latar belakang ini maksudnya sejarah itu adalah bagaimana cara untuk mengetahui latar belakang terjadinya suatu ataupun latar belakang berdirinya suatu organisasi dan lembaga. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sejarah sebagai rujukan. Nah, maksudnya di sini sejarah itu bisa dijadikan suatu referensi untuk mengambil suatu kebijakan ataupun untuk mengembangkan suatu ide. Nah, misalnya mengenai dalam bidang politik ataupun ekonomi. Nah, bagaimana pemerintahannya sekarang bisa mengambil contoh ataupun kebijakan yang ada pada pemerintahan di masa-masa sebelumnya, gitu. Lalu adalah yang terakhir, sejarah sebagai bukti. Nah, sejarah sebagai bukti ini bisa kita lihat, misalnya sejarah selalu dipakai oleh suatu oknum ataupun seorang untuk membenarkan perbuatannya ataupun untuk menyangkal suatu hal ataupun untuk menyangkal suatu pendapat ataupun pernyataan. Nah, contohnya misalnya dalam suatu sengketa wilayah misalnya dari sini. Nah, misalnya suatu wilayah A disengketa oleh negara A dan B. Nah, negara A memiliki hak atas wilayah itu karena wilayah tersebut memiliki bukti kesejarahan yang sangat kuat dengan negara A. Nah, oleh karena itu negara A bisa memenangkan wilayah A ini jika wilayah A ini dengan bukti kesejarahan yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu saja anak-anak penjelasan dari Ibu. Adakah yang mau berpendapat ataupun mengenai apa kaitannya penjelasan hari ini dengan foto kasus yang telah Ibu jelaskan di awal tadi? Izin bertanya, Bu.
Ya, Magraini. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang bangunan di luar Sumsel kan, Bu. Nah, apakah ada, Bu, bangunan sejarah yang dirusak secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pemerintahan, Bu, di Sumsel khususnya Palembang, Bu? Pertanyaan yang bagus, Magraini. Adakah yang ada orang Palembang di sini? Saya, Iren? Bu. Iya, Bu. Nah, silakan ke Ibu, Iren. Menjawab pertanyaan Magraini. Iya, Bu. Contoh salah satu bangunan atau situs sejarah yang misalnya dialihfungsikan oleh pemerintah atau yang tidak sesuai dengan esensi sejarahnya lagi menurut Iren. Baik, Bu. Saya pernah membaca salah satu berita. Nah, di berita itu dijelaskan bahwa banyak sejarawan Sumsel yang memprotes terkait pembangunan di Bukit Siguntang. Terdapat penambahan bangunan tanpa pendekatan sejarah atau arkeologi di bukit itu telah mengubah bentuk yang mengurangi nilai sejarahnya dan menyulitkan peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan, seperti pembuatan jalan dan lampu-lampu jalan, serta ada juga ditemukan makam yang pada awalnya tidak ada di sana. Nah, hal ini dikarenakan ketidakpahaman pihak pengelola yang bukan orang sejarah dalam pengelolaan situs yang baik, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Bagus sekali. Adakah yang ingin memberikan contoh lagi? Harlis mungkin mau memberikan contoh? Baik, Bu. Karena saya termasuk salah satu yang aktif di media sosial Instagram, Bu. Jadi saya sering mencari seperti tempat-tempat yang Instagramable gitu untuk berfoto, Bu. Nah, pas saya sedang mencari tahu itu, saya menemukan di salah satu situs Taman Purbakala Sriwijaya, itu ada yang namanya satu tempatnya itu Pulau Cempaka, Bu. Nah, di Pulau Cempaka itu kan sekarang sudah ada kayak dibangun seperti taman gitu, Bu. Ada tambahan seperti apa? Bangunan besi yang berbentuk hati itu, dan juga ada taman-taman lainnya. Nah, menurut saya, Bu, itu tuh termasuk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesejarahannya, karena jikalau misalkan ada penelitian lebih lanjut mengenai Pulau Cempaka itu, apakah harus juga diadakan penggalian ataupun lainnya, akan sangat menyusahkan para peneliti, Bu, karena sudah terdapat bangunan-bangunan permanen yang ditambahkan itu, Bu. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Pendapat yang bagus dari Harlis. Lalu jadi dapat dilihat kan bahwasanya masih banyak bangunan bersejarah yang di sekeliling kita itu masih terbengkalai, dialihfungsikan dan dihancurkan diakibatkan seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, akibat kurangnya pemahaman akan guna belajar sejarah dalam kebijakan yang dibuat pemerintah itu. Jadi bagaimana Raini tadi? Baik, Bu. Bagaimana, Raini? Sudah jelas, Bu. Mungkin saya juga akan mencari tahu informasi tentang nasib-nasib bangunan yang serupa mungkin, Bu, di wilayah saya. Terima kasih, Bu. Nah, baik. Ibu rasa waktunya sudah cukup. Sebagai refleksi, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, nanti tugasnya Ibu kirim bentuk Word. Nah, dan juga nanti jangan lupa catatan hariannya dikumpul seperti biasa di grup WA. Ada lagi pertanyaan? Maaf, Bu, ini tugasnya dikumpul juga dalam bentuk Word atau PDF atau sebagaimana, Bu? Dalam bentuk Word. Nanti Ibu kasih soalnya ya. Baik, Bu. Oh ya, untuk tugasnya itu upload juga di e-learning sebagai untuk bahan diskusi kita minggu depan. Gimana, Harlis? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, baiklah, kalau begitu, mari kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan doa. Dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, Bu.